Seiring tibanya pagi, kita memasuki hari baru. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita sambut pagi ini dengan hati riang dan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan yang kita renungkan, Kisah Para Rasul 9 ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Saudaraku, peribahasa kita menyatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Peribahasa ini mengandung arti bahwa manusia mati akan dikenang dari jasa atau semua perbuatannya. Kematian seperti itu terutama terjadi atas orang baik. Hal yang paling nyata ditandai banyak orang yang merasa kehilangan. Dan lebih konkret lagi, banyak orang menangisinya. Lain halnya kematian orang yang semasa hidupnya jahat, merugikan orang lain. Tentu, lain lagi kesan yang ditinggalkannya. Bukan air mata atau kehilangan, melainkan orang banyak merasa senang dan mensyukurinya. Ada seorang perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorkas. Nama ini berarti rusa betina. Nama seorang perempuan yang banyak mengabdikan hidupnya untuk pelayanan kasih. Perempuan ini sakit dan sempat mati sebelum Rasul Petrus membangkitkannya dari kematian. Banyak orang kehilangan, terutama para janda-janda. Saudaraku, Tabita memiliki keterampilan. Dia ahli membuat baju. Dia seorang desainer busana. Dengan keterampilan itu, dia bisa menjadikannya sebagai sumber nafkah. Selain itu, Tabita punya concern atau perhatian pada para janda. Mengapa? Karena para janda itu adalah bagian dari masyarakat yang layak ditolong. Sebab pada waktu itu secara sosial ekonomi tergolong lemah. Oleh karena itu, kematian Tabita menjadi pukulan mendalam buat mereka. Dengan kematiannya, tidak ada lagi orang yang berpihak pada mereka. Telah pergi selamanya seorang yang telah memberikan waktu, finansial, dan keahliannya buat mereka. Tak mengherankan ketika Petrus menghampiri jasad Tabita, para janda itu terus mendampingi. Sampai-sampai Petrus meminta mereka meninggalkan ruangan. Agar di ruangan itu Petrus berdoa secara khusyuk kepada Allah. Saudaraku,
perempuan yang berarti rusa betina itu hidup lagi setelah sempat mengalami kematian. Allah membangkitkannya. Ada apakah maksud Allah dengan menghadirkan mujizat itu? Ada 3 hal yang kita dapat petik dari kejadian itu. Pertama, Allah memakainya menjadi sumber kesaksian. Peristiwa itu tersiar di seluruh kota Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kedua, karya dan kebaikan Tabita bisa berlanjut. Hidupnya yang menjadi berkat bagi orang kecil tidak jadi berhenti oleh sebab kematiannya. Ketiga, hidup itu bermakna ketika dirinya dibutuhkan orang lain. Sekaligus dia dapat menjawab kebutuhan tersebut. Saudaraku, ada seorang pionir pelayanan kesehatan di pelosok-pelosok menggunakan kapal laut. Dia bernama Dr. Lee Agustinus Darmawan. Dialah yang pertama menciptakan RSA, Rumah Sakit Apung, di Indonesia. Pengobatannya cuma-cuma kepada masyarakat di daerah miskin dan terpencil di Indonesia yang sulit terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Dia melayani orang-orang sakit di pelosok yang minim fasilitas kesehatan. Sudah puluhan ribu pasien mendapat pelayanan dari Rumah Sakit Apung. Ribuan orang dioperasi di atas kapal milik sang dokter itu. Pernah kapalnya karam, namun itu tidak memadamkan semangat pelayanan kemanusiaan. Mengapa sang dokter Kristiani ini mau melakukannya meski dia menghadapi keterbatasan? Dia merasa apa yang bisa dilakukannya adalah memenuhi panggilan Allah, dan itu berarti buatnya. Saudaraku, jadi hidup itu berharga, hidup itu bermakna, hidup itu punya misi, sehingga hidup itu momen dan kesempatan membuat jejak-jejak kebaikan. Karena itu, hendaknya hidup Anda dan saya membuat orang mengenal kasih Kristus dan percaya kepadanya. Demikian juga hidup kita akan berarti manakala mampu meninggalkan jejak karya dan memenuhi panggilan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka diri agar hidup kami berguna bagi orang yang lemah dan membutuhkan perhatian kami. Kiranya hidup kami mengantar orang lain mengenal dan percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.